Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Baik, ibu sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Kayaknya uang belanjanya banyak. Semangat ini. Oh, malah tanggal 2 ya? Oh, berarti tanggal 2 uang belanjanya masih banyak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa meraih sebuah kebaikan dalam bulan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar kita untuk menggapai hamba Allah yang dicintainya, jadi hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan selamat. Karena kita paham betul, dengan ilmu kita tahu arah mau kemana kita pergi, itu kita tahu, dan tujuannya mau kemana itu dengan ilmu itu. Maka kita tidak bisa meninggalkan tolong ilmu, karena di tempat-tempat majelis ilmu seperti inilah kita akan diingatkan ya, akan perpindahan kita dari dunia ke alam akhirat. Sulit. Di luar majelis taklim kita ingat kematian itu sulit. Dan kita juga diingatkan di majelis taklim bahwasanya hidup kita itu hanya sesaat, sementara. Jika waktu di akhirat dikonversikan dengan waktu dunia, kita tinggal di dunia cuma berapa menit? Cuma 2 menit saja. 2 menit tapi menentukan. 2 menit ini ujian, diuji sama Allah. Kita kira-kira bersabar apa? Tidak, menjalankan ibadah, meninggalkan larangan. Kalau ibu bersabar gak sama suaminya yang perangainya agak-agak kasar, sering sewot dan emosi, atau mungkin ada yang suaminya bakhil, atau mungkin yang lainnya, tetap enggak dalam kondisi seperti itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya waktu yang singkat ini memang dibutuhkan ya, ekstra sabaran kita ini. Dan jangan sampai salah menjawab, jangan sampai nggak lulus. Kalau nggak lulus masuknya kemana Bu? Ke neraka. Masalahnya itu ya, jadi 2 menit yang sangat-sangat menentukan. Yang usia 60 tahun ke atas, ibarat antrian kematian itu sudah berdiri di depan-depan Bu ya. Secara hitungan manusia, karena Nabi menjelaskan umur umat itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sangat sedikit umur umatku yang lebih daripada itu. Yang masih 50 tahun juga jangan santai, jangan-jangan meninggalnya 53 tahun dan kita nggak tahu. Artinya semuanya harus persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian itu. Salam dan salawat tercurah bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah yang sampai hari nanti. Baik, sekalian, kita lanjutkan kajian kita terkait sholat sunnah, dan kita masuk dalam pembahasan qiyamul lail. Atau sholat malam. Ibu sekalian, qiyamul lail ini sering disebut dengan sholat tahajud. Ya, tahajud. Mayoritas ahli fikih mendefinisikan qiyamul lail atau tahajud itu dengan sholat tatawwu fil laili ba'da naum, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Secara umum definisi qiyamul lail tahajud itu seperti itu. Jadi istilah tahajud itu memang mengarah kepada sholat sunnah yang dikerjakannya setelah tidur. Kalau setelah tidur itu namanya tahajud. Maka Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka pada sebagian malam bertahajudlah kalian. Ya, bertahajudlah kalian. Fi ayyi lailatin min layalil am. Ya.
juga didefinisikan dengan sholat sunnah yang dikerjakan pada suatu malam atau malam-malam secara umum. Karena pada hakikatnya Nabi juga dalam mengerjakan sholat malam tidak senantiasa di sepertiga malam terakhir. Jadi beliau itu kalau sholat malam mengukur kondisi fisik. Kalau pada isya ngantuk beliau tidur duluan. Tapi ketika beliau dalam kondisi pada isya belum bisa tidur, aktivitas beliau apa bu? Sholat. Jadi Nabi itu setelah sholat isya aktivitasnya cuma dua, tidur dan sholat. Enggak ditambah satu lagi, nonton bola itu enggak ada. Tidur, sholat, Facebookan itu enggak ada Facebookan. Jadi benar-benar Nabi memaksimalkan pada isya itu untuk dua hal itu, tidur dan sholat. Nah, salah satu yang kita akan sedikit saja, bagaimana beliau memanfaatkan waktu malam untuk qiyamul lail. Kita bisa lihat ketika ada sahabat Ibnu Mas'ud, ada juga sahabat Ibnu Abbas, ya. Saat itu pernah sholat di belakang Nabi, jadi ngikut di belakang Nabi gitu. Saat itu Nabi memulai rakaat pertama dengan membaca surat Al-Baqarah sampai ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saat itu sahabat Ibnu Mas'ud ini sudah berharap betul semoga Nabi setelah ini ruku. Ternyata disambung ke surat Al-Imran. Bu, gimana? Satu rakaat satu Al-Baqarah, 2 juz lebih. Nah, setelah ayat terakhir dari Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saat itu harapannya apa? Semoga Nabi ruku. Ternyata apa yang terjadi? Nabi melanjutkan ke surat An-Nisa. Berapa bu? Sampai terakhir An-Nisa. Jadi beliau berarti dalam satu rakaat 5 juz lebih sedikit itu beliau baru ruku. Kira-kira kalau jamaah ibu-ibu ini yang jadi makmum bagaimana ceritanya? Kayaknya imam tarawih saja pakai anabak saja itu ibu-ibu aja udah pak jangan sholat di musala jalan ya pak. Kalau betul tuh imamnya itu ya, begitu ya. Dan kenapa kok kita bisa seperti itu? Inilah kondisi hati kita. Jadi ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam bab fikih ini, seseorang itu terhalang qiyamul lail itu karena apa? Jadi ibu-ibu sekalian, jangan merasa gak sholat malam itu sesuatu yang biasa. Jangan. Jadi tidak ada hukuman atas dosa-dosa kita dari Allah yang lebih besar dari terhalangnya kita untuk melakukan ibadah. Jadi dosa itu efeknya, pengaruhnya adalah apa? Akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering maksiat bisa dipastikan dia nggak bisa bangun malam. Gitu ya. Bahkan seorang ahli hadis yang bernama Sufyan Ats-Tsauri itu beliau mengatakan demikian. Saya pernah terhalang tidak sholat malam selama 5 bulan berturut-turut. 5 bulan full gak sholat malam. Bisa dibayangkan ya. Seorang ahli hadis ini. Nah saat itu beliau ditanya. Ketika itu beliau mengatakan, saya terhalang untuk melaksanakan sholat malam selama 5 bulan berturut-turut karena satu dosa yang saya kerjakan. Nah saat itu muridnya bertanya, wahai guru kami, satu dosa itu apa? Jawab beliau, saya pernah melihat seseorang itu sedang menangis dan saya batin, tahu di batinnya? Saya berkata dalam diri saya, orang ini sedang berbuat riya. Jadi dia membatin atau apa istilahnya ya? Kalau di dalam hati apa? Ya dibatin. Bahwasanya orang itu sedang berbuat riya padahal belum diucapkan. Sesuatu yang masih dibatin, yang belum dilafadzkan itu belum berbentuk dosa, tapi itu sudah menjadi musibah bagi beliau dan beliau terhalang untuk bisa sholat malam selama 5 bulan berturut-turut. Ibu sekalian, berapa kali ibu menggibahin orang?
Ya, ghibah itu sudah terucap. Ulama tadi baru dibanting, itu sudah dihukum ke 5 bulan nggak bisa qiyamul lail. Nah, Imam Syafi'i dalam sebuah penjelasan juga pernah beliau itu di siang hari tidak sengaja, dia lafaznya tidak sengaja melihat rambut seorang wanita, nggak sengaja. Hukuman apa yang Allah berikan untuk beliau gara-gara melihat rambut itu? Padahal itu nggak sengaja. Beliau malam hari itu nggak bisa qiyamul lail, nggak terbangun. Yang seperti itu. Nah, jadi ibu sekalian, kalau dalam satu malam itu ibu nggak bisa bangun malam, itu musibah yang luar biasa yang sedang menimpa pada diri kita. Ada maksiat, ada dosa dalam diri kita, itulah yang menjadi penghalang. Jadi ketika kita mau tidur, kan usah alarm bunyinya. Nanti ketika alarmnya bunyi kan ada pilihan itu. Apa itu? Ditutup, satunya apa lagi? Kan ada 2 pilihan deh. Maksudnya dimatikan, satunya di apa? Kira-kira pilih yang mana? Jadi ketika alarm itu berbunyi, kenapa kita gak segera bergegas bangun? Cenderungnya kita bermalas-malasan, badan ini berat dan sebagainya. Yang menjadikan badan ini berat apa? Dosa dan maksiat. Anggota tubuh kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Maka Imam Bukhari Al-Jauziyah mengatakan, "Inna nadhara ilal muharramati yudhibul uyun." Sesungguhnya melihat pada sesuatu yang diharamkan Allah itu akan melemahkan pandangan mata kita ini. Jadi kalau mata yang kita gunakan untuk maksiat, pasti lemah mata kita ini. Taklim begini ya, ngantuk, nah itu masalah. Kecuali ibu ya, semalam ibu begadang, ngurusin anak, oke, taklim sambil begini, ya. Oke. Ya. Tapi ini enggak, normal aja tidur pulas gitu ya. Kok taklim baru 5 menit sudah begini-begini, nah. Dan itu juga bisa terlihat dari apa? Ibu-ibu membaca Al-Quran. Jadi kalau sahabat Ibnu Mas'ud itu mengukurnya begini, kalau kamu merasa cinta kepada Allah, buka itu Al-Quran, baca. Berapa lama kamu bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau kamu baru 2 lembar sudah pengennya nutup, sudah ngeri-ngeri HP, kamu belum cinta sama Allah Subhanahu. Al-Quran kalamullah, perkataannya Allah. Masa kita gak lebih suka dengan perkataannya Allah? Kita lebih suka dengan tulisan manusia yang ada di Facebook, di WhatsApp, di macam-macam. Nah, ini masalah hati kita. Maka hati ini benar-benar harus kita benahi kalau kita ingin menyukseskan yang namanya qiyamul lail. Dan ibu-ibu yang sudah berumur, kita sudah berumur semua kan ya, tapi ada berumur muda, tua kan begitu ya. Itu alhamdulillah ya, harus bersyukur kepada Allah. Di antara salah satu nikmat itu sudah Allah cabut biasanya. Apa itu nikmat? Kalau sudah tua itu yang sebagian sudah dicabut. Nikmat tidur lelap. Biasanya kalau sudah tua itu tidurnya nggak lelap amat. Maka maling itu takut kalau di rumah itu ada orang tua. Tidurnya tidur ayam. Dan sering kalau bahasa Jawa itu melilir. Tahu melilir? Nah, itu sebenarnya cara Allah mengingatkan kepada kita bahwasannya kamu tuh mau berpulang loh. Gitu. Kami cabut nih sebagai nikmat nih supaya kamu bisa bangun malam. Benar. Beda sama anak-anak kita masih muda itu, anak kecil itu. Tidurnya memang susah, tapi sekali tidur, lelapnya luar biasa. Banguninnya sampai gempor bangun. Benar, karena berbeda, siklusnya sudah berbeda. Maka bersyukurnya kita kepada Allah. Semakin tua, badan ini banyak yang dirasa. Itu bersyukur. Jangan berkeluh kesah, bersyukur. Yang kedua, badan ini semakin lemah, bersyukur. Karena kalau ibu-ibu nenek-nenek semakin gagah, matanya semakin bening juga, kacau dunia ini. Kapan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Dan alhamdulillah para pensiunan ini ya ngumpulnya di masjid. Alhamdulillah. Enggak ngumpul di tempat karaoke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kesel betul. Ada 6 orang mobil turun di gubuk sebelah kita itu semakan di rumah. Malu aja sistem. Nyanyi suara yang udah gak karuan. Nenek
insan mata ala ma'asyar. Setiap orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan. Biasanya ibu meninggal pas nyanyi. Yakin enggak usah, enggak jauh-jauh. Ya, yang sering main catur nanti matinya pas catur dan ngomongnya sekak. Bukan la ilaha illallah. Ya, kalau nyanyi sering nyanyi apa sakitnya itu di sini. Itulah ya. Bukan sakitnya di sini lagi, pas sakitnya di mana-mana itu. Benar? Berarti ya. Karena banyak contoh-contoh yang ada ya. Contoh-contoh yang ada. Dan kalau usah naik panggung-panggung lagi ya. Sudah sadar loh, sudah tua gitu ya. Takut ya cuma satu. Pas joget sama ibu jatuh, jantung kan mati. Keren kan? Anak cucunya bilang, "Oh ini nenek gua." Meninggal yang pas joget sama bibuan. Gimana? Ibu cerita. Allah Allah. Ini bagian daripada pengingatan untuk kita semua terkait dosa-dosa yang harus kita benar-benar kurangi. Kita sudah mulai fokus untuk berbekal untuk akhirat kita. Dan di antara ukuran yang dosa ini dalam diri kita ada apa tidak ketika kita bangun malam itu. Baik, kita akan membahas keutamaan yang terlebih dahulu. Silahkan dibuka. Ini dalam surat Az-Zariyat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan mata air. Az-Zariyat berapa tuh? 15 sampai 18. Nanti dibuka di rumah. Di surga itu disampaikan Allah itu berbentuk apa? Taman-taman dan mata air. Jadi kalau ibu sekalian meminta surga, kalau bisa surganya namanya apa bu? Surga Firdaus. Wa idza sa'altumul jannah fas'alu jannatal firdaus. Kalau kamu minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga ini letaknya paling tinggi dan berada di paling tengah. Dari situlah mengalir mata air surga. Masya Allah ya. Dan keberadaan surga Firdaus itu ada di mana? Di paling tinggi, dan itu surga yang berdekatan dengan Nabi. Jadi kalau nggak di surga Firdaus, nggak tahu bisa bertemu Nabi apa tidak. Jadi harus targetnya Firdaus. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka karena sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang baik. Kita dikatakan orang baik itu bagaimana menurut Allah? Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidur pada waktu malam. Jadi tanda orang baik menurut Allah itu di malam hari itu tidurnya sedikit. Ya, di malam hari tidur sedikit. Bukan nonton drakor, bukan. Bukan baca novel. Ya, kadang-kadang ibu masih belum membaca novel, enggak tidur malam hari. Jadi apa yang dilakukannya qiyamul lail. Qiyam itu artinya menghidupkan, al-lail itu malam, berarti menghidupkan malam dengan ibadah. Bisa dengan sholat, bisa dengan tilawah, bisa dengan kajian, bisa dengan hal-hal yang intinya kebaikan. Itu di malam hari ini. Jadi mereka sedikit tidur pada waktu malam. Jadi bedanya kita dengan orang-orang saleh terdahulu, bedanya cuma sedikit. Kalau mereka sedikit tidur pada waktu malam, kalau kita sedikit tidur. Ya kan? Bedanya sedikit. Ya sedikit tidur. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Yang kedua sifatnya adalah dan mereka pada waktu sahur memperbanyak istighfar. Jadi ketika itu sholat malam, ya, setelah itu ada jeda mungkin 10 menit, 15 menit waktu subuh. Disitulah waktu terbaik kita untuk memperbanyak istighfar, permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian sekalian?
Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Ya. Dan siapa saja yang saat itu meminta ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Dan siapa saja yang waktu itu meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan kabulkan sesuatu itu. Kalau mudahnya kita menjawab, kenapa sih berdoa di sepertiga malam terakhir itu lebih mustajab dibandingkan waktu yang lain? Kenapa, Bu? Kira-kira kenapa? Ada dua lah mereka jawabannya. Pertama, oke, satu. Yang kedua, nah ini diantaranya. Jadi kalau sepertiga malam terakhir itu yang meminta itu sedikit. Kalau ibu antri minyak goreng itu, kalau yang antri banyak, besar kemungkinan kebagian kan? Enggak. Tapi kalau yang antri sedikit, besar kemungkinan kita dapat. Artinya waktu itu adalah waktu yang dimana sedikit orang meminta. Karena yang meminta waktu itu adalah orang-orang yang benar-benar soleh. Kalau nggak soleh, nggak mungkin dia bisa bangun malam. Itu seperti itu. Maka manfaatkan. Ustaz, saya belum bisa 11 rakaat, nggak apa-apa. Yang mulai itu nggak 11 rakaat. Ibu mampunya berapa? Ustaz, 2 rakaat 1 witir, nggak apa-apa. Yang penting continue setiap malam. Jangan sampai, Ustaz, saya sholat malamnya 3 jam. Wah, mantap, saya udah. Tapi saya itu sebulan libur, gempor, ya. Aduh, capek Ustaz, ini lagi, malah itu nggak bagus. Jadi ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Amal yang paling dicintai Allah itu yang continue meskipun sedikit. 2 rakaat tambah 1 witir, continue terus, itu bagus, udah bagus. Minimal apapun, setiap kali kita tidur itu apa yang dilakukan setan kepada kita. Jadi ketika kita mau tidur, setan itu mengikat 3 buhul di tengkuk leher kita. Ketika mengikat tali yang pertama, buhul yang pertama, setan berkata, "Alaika laylun tawilun farqud," bagimu malam yang panjang, tidur lelap. Satu. Diikat lagi yang kedua, juga gitu setan. Yang ketiga juga seperti itu, bagimu malam yang panjang, tidur lelap. Nah setelah itu, ketika kita tidur, kita bisa bangun malam, baca doa. Buhul pertama yang melekat di tengkuk leher kita terlepas. Dengan kita berdoa, doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan berwudu. Dengan kita berwudu, buhul yang kedua terlepas. Dilanjutkan dengan kita sholat malam. Buhul ketiga terlepas dari tengkuk leher kita, buhul setan. Maka kata Nabi, orang yang sudah mengerjakan seperti ini, fa asbaha nasyitan thayyibun nafs, maka di pagi hari dia akan terlihat nasyid. Orangnya itu apa? Energi, semangat, dan hatinya baik, hatinya lembut. Suami yang pulang sholat subuh, Assalamualaikum Bu sudah sholat subuh apa belum? Nah itu biasanya gitu. Tapi yang gak mulai bangun jam 6:30, kopi. Kenapa? Pagi-pagi udah emosi. Ya karena buhul setan masih melekat. Ya. Langsung bayangin suaminya. Aduh, Nabi itu karena dia mulainya bagus tuh, ya. Pulang pas lapar ke rumahnya Bunda Aisyah, bertanya, adakah makanan yang bisa saya makan? Dijawab, tidak ada ya Rasulullah. Suami orang yang rajin qiyamul lail itu hatinya itu nantang, dingin. Apa jawabannya? Ya sudah, kalau begitu saya tak berpuasa. Itu kata suami ibu gimana? Pulang main bola, main futsal, main badminton, atau jogging lah, lapar tuh kan? Serumah. Dilihatlah, loh, kok belum masak? Ya, capek. Kira-kira suami gimana? Langsung naik ular, saya habis. Sudah buatin teh. Apa jawaban istrinya? Kan kamu punya tangan sendiri, sama buat sendiri. Buat teh aja semua. Udah.
Apa kata suaminya? Sudah, kalau nggak mau buat teh manis, saya cari teh manis lagi gitu. Itu Bu, kenapa suami mudah emosi? Karena ininya nggak tenang. Ketenangan itu ada pada ibadah. Termasuk ibu-ibu kok cerewetnya emosi di rumah itu bisa jadi itu yang kurang. Ibadah, qiyamul baca Quran. Baca Quran itu apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan kamu baca Al-Quran, hati kamu akan tenang. Orang yang tenang itu, kamu udah emosi, ya kan? Satu, itu indikator itu di situ pasti akan ke situ. Jadi kalau kita amati itu, orang yang keluar sholat subuh itu beda kan senyumannya, bapak-bapaknya itu beda banget. Dibandingkan yang nggak sholat subuh di masjid, beda banget. Maka bersyukur ya suaminya sudah qiyamul lail, apalagi sudah bangunin ibu gitu ya, sholat gitu ya. Sudah begitu dia ke masjid, pulang, menyapa ibu, gimana pagi ini sehat, uang belanjanya masih atau enggak, kalau habis saya tambah, tambah lagi. Insyaallah suami punya akhirat ya. Memang benar ya, suami itu adalah jalan surgamu. Tapi kalau lagi nyebelin, memang benar suami ini jalan ke neraka. Allah. Jadi gitu. Siapa saja yang dia tidak qiyamul lail berarti buhul syaitan masih melekat pada diri. Fa asbaha kaslan, kata Nabi, maka pagi hari dia akan cenderung malas, kaslan, khabisun nafs, dan jiwanya buruk. Ya tadi ngomong apa kalau udah bentar, nyari kunci motor aja, masih nendang pintu. Yang seperti itu ibu sekalian, kalau suaminya masih begitu, geret kata orang untuk bisa ikut taklim, dilunakkan hati. Taklim begini melunakkan hati. Ya, semua orang mengaku dengan taklim hati kita lebih, dengan hati tenang kita bisa punya perangai yang lebih. Sobat satunya ada begitu. Orang berubah total ketika saya kenal salah seorang owner ya, orang di Lampung. Orang itu masih luar biasa. Jadi cerita sopirnya itu dulu sebelum taklim. Kalau ketinggalan pesawat itu, saya udah jejuk-jejuk, nggak ngejar juga bisa. Nggak taunya, udah ketinggalan, terlambat. Tendang-tendang ke mobil itu, salah, sambil rokok, dikasih rokok, Ustaz. Tapi setelah ini beda, Ustaz. Soalnya udah santai aja. Ketinggalan pesawat nggak masalah, kita beli tiket selanjutnya. Sudah beda. Full 5 waktu sekarang, nggak rokok lagi, alhamdulillah. Berubah aja. Yang dulu emosian sekarang. Dulu kalau lagi marah sama karyawan, tonjok, tuh. Gebrak meja diangkat ya, nggak pernah lagi satu. Karyawannya kangen untuk dimarah-marahin sama bosnya. Dengan taklim, dengan ibadah, untuk mendatangkan sebuah kesenangan. Dulu ya, ingat suami, bayangin suami lagi emosi nggak ibu? Nggak ya? Insyaallah suaminya baik semua ya, baik semua insyaallah. Baik, selanjutnya, jadi tadi orang yang baik adalah orang yang sedikit tidur dan pada waktu sahur memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain daripada qiyamul lail ini kita sampaikan sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Ayuhan nas absus salam wa adhimu ta'am." Wahai sahabat-sahabatku, sebarkanlah salam. Jadi ibu sekalian, sebisa mungkin ketika bertemu dengan yang lain mengucapkan salam ya. Meskipun kepada orang yang tidak kita kenal. Karena tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul yang namanya apa? Taslimul khas. Salam yang eksklusif. Salam hanya disampaikan kepada orang yang dikenal, sedangkan nggak dikenal nggak mau salam. Itu namanya salam eksklusif ya. Gitu. Yang kedua, wa'atimu ta'am, salinglah memberi makanan. Ini kalau bahasa dalam kita bermuamalah, ibu-ibu kalau bisa seringlah mentraktir ibu yang lain. Jadi tidak hanya antum ibu masak kasih makan ke tetangga, tidak hanya itu. Ya, memberi makan itu ya sama saja ketika ayo bu makan nanti saya yang bayar. Itu maksud di dalamnya. Senang mulia ditraktir.
Senang mentraktir apa ditraktir? Lihat keadaan. Lagi ada duit saya traktir. Kalau nasi uduk saya traktir. Tapi kalau pinang, jangan. Dan dalam hal ini Bu, ini juga bisa melembutkan hubungan kita dalam kita bermasyarakat. Kalau punya tetangga judesnya luar biasa, punya tetangga dinginnya luar biasa, disenyumin gak balas senyuman, begitu ya, sakit giginya nggak hanya 2 hari 3 hari itu, benar-benar nggak pernah tuh kelihatan senyumnya. Nah ini praktek. Tahadu, saling memberilah hadiah kalian akan saling mencintai. Ya, hati ternyata bisa dilunakkan dengan pemberian. Ya, bukan disogok, bukan. Ini ada perintah Nabi. Bahkan Nabi sendiri kan mengatakan begini. Fa'idatul rahta maraqatan fa'atsir ma'ah. Kalau kamu masak daging, perbanyak uang. Wa ta'ad jiranaka, berbagilah kamu dengan tetangga. Seperti itu. Tapi daging ya. Kalau telur enggak usah dibagi-bagi. Karena kalau daging itu istimewa, orang nggak semua orang bisa beli, gitu kan? Silahkan berbagi. Jangan sampai tetangganya dikasih asapnya aja, baunya aja, ya. Tapi dibagi. Tapi juga jangan pula kuahnya saja. Maksudnya dengan kuah itu sedikit kelihatan banyak, maksudnya begitu. Tapi kalau nggak dikasih kuah, tempat kotor gimana itu? Seperti itu. Berbagilah maka silakan. Ini termasuk dari bab yang juga dianjurkan. Terlebih, kapan kita berbagi makan? Di saat ibu melihat ada tetangga ibu meninggal dunia. Apa pesan Nabi kepada sahabat-sahabat ketika Ja'far itu meninggal dunia? Beliau berkata kepada para sahabat, Isna uli ali Ja'far mu'aman. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan, karena hari ini mereka sedang disibukkan dengan kematian bapak mereka atau suami mereka. Jadi kalau ada kematian di sebelahnya, yang paling cepat itu apa Bu? Air mineral itu. Kasih ke sebelah. Tujuannya apa? Jangan sampai sahibul musibah sudah kena musibah diperberat harus beli air minum. Dan ibu-ibu sekalian yang bertakziah di tempat seseorang dan tahu itu air minum dari sahibul musibah, jangan diminum. Masuk daripada bagian yang berberat. Kalau bisa jangan diminum. Gitu ya. Maka tadi tetangga-tetangganya harus pakai antara air minum, ada kue-kue, antarlah kue kalau punya kue saat itu. Kalau ada tamu-tamu jauh pas waktu siang, habis makan siang, udah bawa ke rumah, beliin aja yang praktis, simpel. Sekarang banyak kan nasi bungkus dan sebagainya. Jangan sampai tamu-tamu ini justru memperberat sahibul musibah, dan kita yang harus tahu. Uang-uang yang di baskom itu nggak masalah, itu menurut kita itu bagus. Itu bagian daripada kita memberikan sumbangsi, meringankan beban musibah dia. Karena bisa jadi setelah kematian itu bisa seminggu, bisa 2 minggu kan berkabung nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, mungkin dengan uang itulah bisa istilahnya mencukupi kebutuhan dia. Nah, kalau ibu-ibu harus berkabungnya berapa bulan Bu? Berapa bulan Bu? Kalau suami meninggal 3 hari, cepet amat Bu. Berapa? 3 bulan, cepet amat ibu-ibu ini sudah pengen nikah lagi. Ya, 4 bulan 10 hari wajib ibu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Gak boleh dandan, gak boleh nyisir. Sampai nyisir aja kalau bisa jangan. Itu selama 4 bulan 10 hari. Dan ini adalah masa iddahnya seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Gak boleh menebar pesona juga gak boleh selama 4 bulan 10 hari ini. Kalau ada yang melamar bagaimana? Gak boleh juga pada masa 4 bulan 10 hari ini, kecuali dia hanya pakai sindiran saja. Pakai sindiran itu gimana Bu? Contohnya Bu, ada laki-laki pas papasan, sepertinya Anda ini cocok ya punya banyak anak. Nah itu sindiran. Tapi kalau yang gak boleh itu, tenang wahai ibu, saya siap melanjutkan estafeta perjuangan suami. Nah itu udah terlalu jelas, gak boleh ya begitu. Kalau sindiran boleh. Jadi selama 4 bulan 10 hari. Kalau yang 3
3 bulan itu kalau dicerai gitu. Ya, 3 kali suci 3 bulan. Jadi sampai ke sana ya, memberi makan nanti ya. Ada mati orang yang meninggal gitu. Kemudian wasil arham, sambunglah tali. Jangan salah bahasanya. Orang Indonesia sering bilang silaturahmi, itu salah. Yang benar silaturahim, itu bahasa Arabnya itu sebenarnya. Tapi Indonesia sering rahmi. Yang benar silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi ini bukan kepada orang yang sudah tersambung, tapi dikatakan menyambung silaturahim itu yaitu menyambung yang sedang putus, yang sudah putus, di mana udah lama nih gak tersambung. Maka pesan Nabi kepada kita, Ikrifu ansabakum tasiru arhamam. Kenalilah nasab-nasab kalian, niscaya akan bersambung tuh tali silaturahim kamu. Jadi ibu sekalian, kalau lebaran memang ada waktu untuk pulang kampung. Jangan sampai keluarga-keluarga kita gak kenal. Bukan apa-apa, ada keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan dengan kita bersilaturahim dari ini. Ya, jadi saling bersilaturahim. Kemudian wasallu pembahasan jamaah. Wasallu bilaili wan nasu niyam. Dan sholatlah kamu di malam hari di saat kebanyakan manusia sedang tidur. Apa yang akan diberikan Allah kalau sudah kita lakukan? Mengucapkan salam, memberi makanan, menyambung tali silaturahim, kemudian sholat di malam hari ketika kebanyakan manusia tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi dari berapa poin? Salam, makanan, silaturahim, sholat. Yang belum yang mana? Sudah semua? Saya tidak percaya. Yang berat bukan sholat malam, silaturahim. Kenapa demikian? Jadi kita sedang ada musibah. Musibah kita itu ada setan gepeng. HP. Dengan HP kadang kita mencukupkan dengan telepon. Padahal orang tua kita, keluarga kita, kalau ditelepon, dia banyak kadang-kadang menutupi kondisi dia. Dia berbohong. Sangat mungkin dia berbohong. Orang tua kita. Ibu gimana kabarnya, sehat? Padahal lagi gak sehat. Ibu gimana duitnya kemarin? Udah gak usah dikirim-kirim. Padahal benar-benar gak ada waktu banyak. Sering dia tutup-tutupin. Gitu ya. Dia nggak mau di depan anak itu dia mau kelas dan sebagainya, kecuali ibu yang matre ya. Belum habisnya udah minta lagi gitu kan. Karena ada gitu. Tapi banyak ibu-ibunya gitu. Apalagi keluarga-keluarga yang lain selain bapak ibu kita, apalagi kita bagaimana bisa mengenal mereka. Karena begini, dalam Islam itu yang namanya nasab itu dijaga betul. Keluarga itu perlu disambut gitu. Nah kalau orang Indonesia tuh, setelah nama bapak kita kenal nggak? Kenal. Oke, kakek kita kenal? Kenal. Nah, bapaknya kakek juga kenal? Masih kenal nggak? Nggak tahu kan? Terus ke atas lagi kenal? Nah, orang Arab tahu sampai 10 sampai 12 ke atas mereka kenal. Karena orang Arab itu sangat menjaga yang namanya nasab. Dan dari nasab itu ketahuan ini keturunan orang mulia atau keturunan orang yang gak baik, itu dari nasab itu. Ya. Contohnya misalnya, kok ini ada Fatimah binti Marwah binti misalnya Cynthia misalnya. Loh, kok bintinya ke ibu? Namanya Ali ke ibu, berarti dia bermasalah ini nasabnya. Bapaknya di mana kok sama? Dinasabkan kepada itu. Nah itu di dalam Islam betul-betul dijaga seperti ketahuan itu. Termasuk yang kumpul itu sudah tidak bisa dapat nasab sama sekali. Yang seperti itu. Maka silaturahim itu silakan. Kenapa silaturahim ini berat? Kita katakan karena seringnya kita ini apa bu? Keluar dari kampung halaman kita. Kalau ibu-ibunya sering ikut suami punya keluarga,
Ibu juga punya keluarga. Kadang suami lebih egois, pengennya pulang ke keluarganya, tapi tidak pulang ke rumah istrinya. Kalau istrinya ya sesaat saja mampir, itu yang kadang-kadang tidak tersambung. Banyak faktor yang menyebabkan itu semua. Baik. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir tentang keutamaan. Kita ambil yang paling penting saja. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, hadisnya sahih. Mudah-mudahan ibu juga sudah melakukan ini. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun malam kemudian dia sholat. Ini ibu punya suami, dia bangun malam sholat. Wa iqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Sering dibangunkan suami sholat malam? Berarti suaminya tidak dirahmati Allah. Kemudian apa? Fasolat. Kemudian istrinya itu sholat. Fa'in abad nudiha fi wajiha alma, atau naduha fi wajiha alma. Ketika istrinya enggan untuk bangun, maka suaminya itu akan memercikkan air di wajahnya. Itu Allah akan merahmati suami itu. Ya, dan sebaliknya. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri qamat minal laili fa shalat, yang dia bangun malam kemudian dia sholat malam. Wa aiqazat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan, maka dia percikkan air di wajahnya. Tapi untuk yang kedua ini jangan dulu. Ini harus ada kesepakatan. Ya, artinya dalam bab ini suami istri itu adalah syarikatul hayat. Suami istri itu adalah partner dalam beribadah kepada Allah. Jadi dari awal dibangun yang namanya hubungan rumah tangga itu ya untuk memperkuat ibadah, bukan menjadi penghalang kita untuk ibadah. Dan kalau bisa suami istri itu kalau punya hajat itu kompak, doanya sama. Makanya ada laskar doa dalam satu keluarga. Sudah pernah istilahnya kamu bangun laskar doa dalam keluarga. Jadi ibu punya keinginan, suami punya keinginan, anak punya keinginan, itu ngobrol loh, apa keinginan bersamanya itu. Jadi ketika sholat itu doanya itu kompak sama. Ini suami mau beli mobil kredit, istrinya cash. Oh ya Allah, kata suami, kredit aja gak apa-apa ya Allah, mobilnya gitu. Istrinya cash ya Allah, cash gitu. Nah ternyata istrinya didengar sama Allah, suami doa suami enggak. Mas mending gue ya jadi cash. Tapi kalau yang di kartunya ini suami kredit, kayak gitu. Jadi kompak, dikomunikasikan. Coba siapa yang pernah ngobrol sama suami? Bermasalah ngobrol harus ada waktu-waktu. Dan ngobrol itu bukan Mas atau manggilnya pasti gitu. Waduh, bener-bener gitu ya. Dulu sih kita ngobrol serius, malah nggak jadi. Yang begitu malah nggak. Biasanya itu akan mengalir di saat dalam perjalanan. Lagi naik mobil, atau lagi boncengan, atau lagi dalam kondisi yang enggak dalam kondisi formal banget. Itu biasa bisa ngobrol. Termasuk kita bisa ngomongin anak itu di mana? Di jalan. Kalau di rumah nggak bisa, susah. Di jalan itu kalau si pertama sama yang kedua itu lagi berantem, tak ambil salah satu. Nah, kamu ikut ngaji sama aku. Jadi di jalan sambil saya laki-laki terus dia alhamdulillah gitu kan, masuk. Tapi dibuat santai sambil jalan, nanti pulangnya beri makan dulu apa. Setelah itu dia sudah berubah. Nanti ya kalau yang adik cewek sama ceweknya berantem, nanti salah satunya diculik lagi. Itu tak ditarik. Nah di mobil itu mereka mau mendengar. Karena apa? Di mobil itu semacam begini, dia dalam ruangan yang tidak terlalu luas, tapi bebas. Dan ada semacam interaksi yang intens gitu. Apa ada komunikasi yang lebih mengarah gitu ya. Berbeda kalau di rumah itu kan masing-masing ya. Masing-masing. Ada yang di kamar, ada yang di ruang tengah, ada yang di dapur begitu. Tapi kalau di kendaraan itu tidak.
Dan Nabi sering menasihati sahabat ketika naik kendaraan. Ya Allah, ini alim kalimat. Karena ada di bocah mereka sih. Saya nasihati kamu beberapa kalimat. Ihfadillah. Itu di atas kendaraan, di atas pantai. Di otaknya Nabi begitu. Jadi silahkan cari momen-momen yang memang bisa menasihati, terutama dengan suami. Apalagi ibu sekalian, hal yang terbesar bagi sebuah rumah tangga itu adalah bagaimana kita ini berlayarnya itu benar-benar di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana antara suami dan istri itu punya tujuan yang sama, pelabuhan itu sama yang dituju itu. Dan itu butuh kerja tim, ya, sebuah kekompakan. Coba kalau misalnya naik sampan gitu kan, pelabuhan di sono, istrinya dayungnya ke kiri, suaminya lurus ke kiri, ya kan? Contohnya begini, ibu mau tampil, suami nggak dukung, malah sudah mau sekali, ngapain tarik? Itu buka itu tadi bersama, ya kamu bisa sambil kerja. Kira-kira gimana boleh? Kan benar. Nah, bagaimana satu frekuensi? Artinya apa? Kalau bisa, suami ibu juga taklid. Kalau belum taklid bagaimana? Gimana bisa taklid? Supaya bisa satu frekuensi, satu visi dan misi. Ngobrol nanti enak. Kalau belum satu frekuensi, satu visi, wah repot. Ibu gak mau lagi saya riba. Ya, pokoknya gak mau lagi. Gak bisa. Kita mati kalau gak pakai riba. Gitu. Padahal kita ingin selamat suami istri semuanya kan. Ibu ingin ya masuk surga bersama suami kan semuanya. Ingin gak? Bukan mau pengen ganti. Ya. Kita semua berharap bagaimana kita, bukan masalah Bu, jangan dibayangkan bukannya sekarang kan kayak nanti di surga berbeda gitu. Bukan lebih kepada ya suami kan sudah hidup bersama ibu lama, banyak kesan, banyak pengorbanan kan gitu kan. Maka dari itu semuanya bagaimana tidak hanya di dunia bersama, bisa berlanjut nanti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang belum baik suaminya ya doa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berputus asa. Karena bagian daripada ya amal soleh. Kalau suami ibu baik semuanya, ya ibu amal solehnya kurang aja gitu kan. Tapi kalau yang agak bukan beradalan bukan tuh ya, agak susah begitu kan, berarti itu amal soleh sedang Allah bukakan untuk ibu semua. Gitu. Baik, demikian sebagai awal kita untuk yang lain banyak intermezzonya, nggak masalah bu ya. Intinya menguatkan daripada materi-materi yang ada dan bisa dipahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan, saya ada waktu kalau ada yang mau tanyakan dan bersiap. Apakah harus melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat ringan seperti Nabi sebelum ke tahajud berikutnya? Jadi Nabi itu sholat malamnya kadang 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Kalau sampai 13 rakaat beliau berarti mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan ini diamalkan atau dilakukan oleh Nabi di saat kondisi beliau belum nyaman, kondisinya itu kayak masih berat gitu. Nah maka beliau mengawalnya dengan 2 rakaat ringan gitu. Itu kalau mau yang pakai 2 rakaat ringan. Tapi kalau ibu-ibu sholatnya cuma 2 rakaat ditutup 1 gitu, ngapain 2 rakaat ringan? Ya sudah itu gitu kan, sudah cukup gitu ya. Itu yang dimaksud. Kemudian apakah ada urutan sebelum melakukan tahajud harus sholat hajat dan taubat dulu? Ini pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang turun-temurun dan sering bu ya diamalkan kan seperti ini. Padahal nggak harus seperti ini bu. Ini berbeda masing-masing sebabnya. Kalau sholat malam jelas di waktu, dilakukan pada waktu malam sebelum masuk
sebab nggak ada sebab namanya sholat malam ya dilakukan gitu. Nah tapi kalau sudah berbicara sholat hajat itu pasti karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak usah sholat, nggak usah sholat hajat gitu. Jadi ada istikharah, ada sholat hajat. Kalau istikharah itu gini, ibu ini mau beli apa bu? Kira-kira yang perlu diistikharahnya apa? Rumah. Ibu itu malam hari itu mau beli rumah. Apakah dibongkar? Apakah dipemilih? Ibu ragu. Malamnya sholat istikharah. Ya. Istikharah itu artinya apa? Meminta pilihan yang terbaik kepada Allah. Menyerahkan yang terbaik pilihan itu kepada Allah. Nah, ketika pagi harinya ibu mau berangkat tuh, mau beli, oh ternyata dalam hati ini mantep yang kepilih misalnya kan. Nah, ibu sebelum berangkat itu sholat hajat lah. Sholat hajat itu tujuannya apa? Supaya urusan kita dalam proses pembelian rumah itu dimudahkan Allah. Kalau istikharah itu lebih ke memintanya dulu, pilihan, meminta, memohon. Nah, hajatnya itu ketika kita sudah dihadapkan dengan urusan. Jadi, apalagi bu mau sholat hajat tuh, oh anaknya mau ujian. Ibu punya kepentingan nih bagaimana anaknya bisa nilainya bagus. Sholat hajat silahkan, nggak masalah. Oh ibu mau ditagih hutangnya, sholat hajat nggak ini? Ya bu nggak apa-apa, sholat hajat. Mudah-mudahan yang harusnya marah-marah jadi nggak marah-marah. Misal, yang penting ada sebab. Gitu. Tidak harus setiap malam sholat hajat. Kecuali memang ibu punya hajat setiap malam. Silakan, punya sesuatu yang ibu mau laksanakan, yang ibu mau capai, yang ibu mau gali, silakan. Nah kemudian sholat taubat ini juga tidak harus setiap malam. Sholat taubat itu apa sih kata Nabi? Barang siapa yang berdosa, berbuat dosa, berarti kan sebabnya karena dosa. Kemudian setelah itu apa? Dia mengambil air wudhu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia meminta ampunan, maka Allah akan ampuni dosa. Itu namanya sholat taubat, kan begitu. Tapi ada awalnya, apa itu? Perbuatan dosa. Loh Ustaz, kan saya berbuat dosa. Selama itu dosa kecil, hakikatnya ketika ibu berwudu, apa kata Nabi? Ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita itu akan berjatuhan seiring dengan tetesan air yang menetes, berguguran. Ketika kita basuh tangan juga begitu, berguguran. Kalau bapak-bapaknya sholat ke masjid, satu langkah Allah tinggikan derajatnya, satu langkah Allah akan hapuskan dosa. Itu kan banyak, kafaratul dzunub itu banyak sekali. Begitu. Ibu beristighfar sehari berapa kali? Jangan cuma 15 kali. Gara-gara setiap sholat astagfirullah 3 kali, sholat kali 5, 15. Wah, amat. Kalau bisa 100. Kalau bisa lebih daripada itu. Islam itu sebelum sarapan dia sudah beristighfar sebanyak 7.000 kali. Dan istighfar luar biasa. Apa yang kita inginkan dengan istighfar Allah akan kabulkan juga. Karena hakikatnya yang menghalangi rezeki kita itu apa? Yang menghalangi segala usaha kita itu apa? Dosa. Karena Imam Ahmad itu satu pengen safar ke suatu daerah, nggak tahu gimana dia itu tiba-tiba berubah pikiran. Beliau gagalkan safarnya itu, berhentilah di sebuah rumah, bertamu di malam hari. Nah, dia dilayani lah sama tuan rumahnya itu. Kemudian diperhatikan sama Imam Muhammad itu. Jadi tamunya itu izin setelah makan selesai, mohon maaf, saudaraku, saya sambil kerja ya melayani Anda ngobrol. Dia nanti sambil ngadulin itu tepung rotinya itu beristighfar, astagfirullah. Akhirnya Imam Ahmad iseng, beliau tahu ulama besar, masa nggak tahu perubahan istighfar kan? Ditanya, gerakan apa yang menyebabkan ibu istighfar setiap gerakan kamu? Jadi ibu itu kalau sambil masak, itu kan enak gitu kalau dirasa. Nah, saat itu ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau beristighfar setiap gerakan kamu itu, apa jawab beliau? Luar biasa, saudara. Dengan saya melazimi istighfar ini, semua yang saya mintakan kepada Allah dikabulkan semua. Cuma satu yang belum dikabulkan.
Ditanya apa yang belum dikabulkan? Saya dari dulu ingin bertemu dengan imam ahlu hadis di negeri ini, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai saat ini belum Allah kabulkan. Langsung dipeluk itu saudara. Ternyata ini kenapa saya harus datang ke rumah Anda? Lalu kamu siapa? Saya adalah Imam Ahmad yang kamu sebutkan. Datang guru besar datang ke rumah kita, gara-gara istighfar. Istighfar luar biasa. Silakan Bu ya. Apa aja itu? Silakan istighfar. Ya. Jadi untuk sholat korban tidak harus tiap malam. Ya, dirasa pernah melakukan maksiat atau mungkin pas waktu melakukan maksiat apa, silakan ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara sholat kepada Nabi di luar sholat? Apakah benar bisa mendatangkan rezeki? Keutamaan sholawat itu bukan mendatangkan rezeki sebenarnya. Saya nggak tahu dari mana ajaran itu. Kalau kamu pengen mobil, sholawatin aja. Ya Bu ya, lihat rumah bagus, sholawatin aja. Kan jelas Allah itu dalam surat Nuh 10 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Mintalah ampunan kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabb itu Maha Pengampun. Nah, kalau kita sudah minta ampunan beristighfar tadi, apa yang Allah akan berikan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras kepadamu, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan mendatangkan anak yang banyak dan harta yang melimpah. Istighfar. Ada yang datang kepada Hasan Basri, wahai guru kami, saya belum punya anak. Istighfar. Ada yang datang, kemarau, gak hujan-hujan, wahai guru kami. Istighfar. Ada yang datang lagi, miskin terus saja, gak kaya-kaya. Istighfar. Kemudian diangkatlah ayat, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi untuk sholawat ibu ini dalam rangka untuk kita menggapai syafaat Nabi. Ya, jadi begini Bu. Kalau ibu setelah azan itu, apa kata Nabi? Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kamu mendengarkan azan, ikutilah sebagaimana muadzin itu mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya shalah, hayya alal falah, itu kita jawab la haula. Kemudian summa shallu alayya. Katanya itu apa? Kemudian bersolatlah kamu kepada-Nya. Faman shalla alayya marratan sallallahu biha asr. Barang siapa bersolat kepada suatu kali, maka Allah akan bersolat kepada-Nya berapa kali? 10 kali. Summa sanu bil wasilah. Kemudian mintakan untuk kepada Allah wasilah. Maka kalau kita baca doa dari itu apa? Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Jadi kalau kita membaca kalimat ini, ya Allah berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah, maka apa kata Nabi? Barang siapa yang telah memohonkan untukku al-wasilah seperti ini, syafaatku akan berlaku untuk hamba, untuk umatku. Jadi habis azan itu jangan sampai kita gak baca doa azan, tapi bersolawat dulu. Ya bersolawat. Ini diantara keutamaan bersolawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Untuk solawat itu di luar sholat. Jadi solawat itu kan redaksi kalimatnya, lafadznya beda-beda, maksudnya banyak ya. Yang paling lengkap itu solawat di dalam sholat, namanya solawat Ibrahimiyah. Kalau untuk di luar sholat, apakah pakai solawat di dalam sholat kelamaan Bu? Pakai solawat yang pendek-pendek saja. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini yang paling pendek. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini yang pendek. Kalau mau agak panjang dikit, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ada wa barik ala nabiyyina Muhammad. Itu yang panjang tadi yang sholawat Ibrahimiyah dalam sholat itu. Kalau mau berdoa, pertama pujilah Allah terlebih dahulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Rajab. Baru setelah itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Baru setelah itu ibu mintalah. Ini
minta sama Allah, ya Allah mobil ya Allah. Enggak sopan. Adabnya ada dalam berdoa itu. Kita puji-puji Allah dulu, kita bersolawat dulu kepada Nabi, baru kita minta. Itu seperti itu. Baik, selanjutnya, apakah boleh beri makanan atau untuk acara 7 hari kepada tetangga yang keluarganya meninggal? Maksudnya kita tetangganya ngasih makan gitu ya, maksudnya masih kue maksudnya. Acara itu, untuk acara itu. Nah, kalau bisa jangan, karena acara itu tidak dituntunkan dalam syariat Islam. Ini mau berat gak berat diterima, ya memang hakikatnya seperti itu, bukan apa-apa. Karena begini, kita ini kalau mau jujur, ya, kita ini umatnya Nabi Muhammad atau umatnya orang hidup? Kita mau masuk surga atau mau masuk surganya Sahyawidi? Sahyawidi itu siapa? Ya, jadi begini. Saya itu sering memahamkan kepada jamaah. Kemarin saya agak kencang itu bahasa jenazah di sekali maupun hari minggu depan. Ibu sekalian, kenapa Islam melarang adanya rame-rame di rumah duka 7 hari, 20 hari, 100 hari? Itu mudah saja. Karena kita sudah beritakan, buatlah makanan untuk orang yang sedang meninggal itu. Pas meninggal musibahnya tadi, takziah berapa hari? 3 hari. Nah, selama 3 hari itu gak boleh lebih, gitu ya. Nah, sedangkan yang ada saat ini yang 7 hari, 20 hari, mohon maaf, sohibul musibah ini sudah jatuh dari tangga, ketimpa tangga. Dia ini sedang berduka, sedang bersedih, malah justru orang kumpul rame, ya kan? Sudah begitu dia harus menyajikan makanan. Mending yang datang-datang ini benar-benar khusyuk baca Quran, gitu kan? Saling mengingatkan kepada masih mending. Setelah selesai itu ngapain? Ngobrol sana sini, cekak-cekik. Enggak, itu berduka langsung nangis enggak juga kan? Nah, ibu, yang enggak punya itu kasih dia sampai utang. Ini sudah terkena. Tapi Ustaz, apa Bu? Tapi sudah menjadi umumnya masyarakat. Bagaimana? Yang belum bisa meninggalkan itu karena mungkin keluarga belum paham, pahamkanlah keluarga. Kalau memang belum bisa memahamkan, ya sudah, biarkan itu berjalan. Saya juga nggak memaksa itu harus. Pokoknya itu nggak ada tuntunannya, nggak boleh. Ya nggak begitu juga, kita nggak ngajarin begitu. Kita harus fleksibel dalam mengamalkan ilmu kita ini. Jangan yang urusan dia tidak masalah. Tapi untuk kita, minimal kita yang bisa memulai. Termasuk ini yang lagi saya gagas di Bantar Lampung ini. Meskipun ini juga masih saya lihat pro kontranya. Apa itu? Menghilangkan kebiasaan. Kalau pas nikah itu, pesta pernikahan itu ada loh. Kalau orang Jawa biasanya sebelum acaranya ada loh. Ada rantang. Kok ketawa Bu? Itu kan urusan mama kan itu kan. Kenapa? Di mananya Ustaz? Bu, mohon maaf. Jadi di masyarakat itu, kalau di kota mungkin sudah tidak terlalu hidup banget. Tapi kalau di kampung Bu, itu menjadi musibah sendiri. Kalau seminggu 7 tempat Bu, dirantangin semua Bu. Kalau sekarang 50.000 itu udah gimana gitu kan? 100.000, 700.000. Janda udah tua, nggak punya penghasilan, dia harus nyumbang. Kalau nggak nyumbang, udah nggak usah nyumbang kok. Gak enak Pak Ustaz, sudah nyampe rumah nih. Nah sudah begitu, dicatat dan nyumbangnya juga. Kalau ibu nyumbang 200.000, baliknya 50.000, ngocehnya luar biasa. Dan lantas itu apa?
baik sumbangan kan apa pinjaman. Ini yang harus diputus ini, bukan boleh begitu. Kalau ibu mau nyumbang silakan nyumbang, jangan berharap kembalian. Tapi kalau di kampung enggak berharap kembalian. Gimana caranya bisa buat hajatan? Yang sedih suami istri nggak punya anak. Terus gimana coba? Mau kembalinya gimana? Mau sunat lagi suaminya? Benar, ini realita. Itu memberatkan, sangat memberatkan. Dan banyak orang berkeluh kesah gara-gara itu. Dan kalau bisa, kalau ada yang bisa nih Bu ya, ibu mulailah dengan bagaimana Ustaz? Jadi pas walimah itu ada pembawa acara yang bilang begitu. Dan itu sudah dipraktekkan di Magetan. Saya pas dakwah sebulan di sana, saya di bapak angkat saya itu, memang dia juga orang berpunya lah gitu. Dia sampaikan kepada mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ada pesan daripada Sohibul Hajat bahwasanya Sohibul Hajat tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun. Yang datang kan kaya-kaya bukan. Gimana itu? Gak terima soal gitu. Tapi itu bagian keputusan yang sangat tepat menurut saya. Karena apa? Setelah itu dia gak ada beban. Dia gak ada beban. Artinya Islam mengajarkan gak yang seperti itu. Ibu kalau mau walimah sama punya ibu. Nggak usah di kalau kuatnya ayam utuh ya berarti pakai telur saja. Gitu kan? Kalau kuatnya kaki 2 ya ayam gitu kan. Kalau kaki 4 ya kambing lah. Kalau sapi berat gitu. Udah begitu saja. Jangan sampai tadi. Nah kan kadang habis hajatan hitung-hitungan tekor Ustaz. Berarti niat hajatannya apa itu ada tekor-tekoran itu kan? Nah, ini berarti memaksakan. Ini perlu diubah. Insya Allah yang tinggal di rumah-rumah seperti ini sudah terputus lah mudah karena itu sudah nggak terlalu terhubung dengan kampung halaman gitu ya. Yang masih tinggal di kampung halaman ya silakan merasakan gitu ya. Nah jadi kalau ditanya ini kalau bisa tidak yang membantu silahkan membantunya di selain di hari-hari yang ada ini ya karena tadi ini bukan dari jadi kalau Ustaz Abdul Aziz itu kan sempat dia berbicara tentang 7 hari Rasulullah. Apa yang dia sampaikan? Wahai umat Islam, 7 hari 4 itu ajaran kami orang Hindu dulu. Ini bukan ajaran kalian, gitu loh. Jangan kalian ikut-ikutan itu, gitu loh. Itu yang disampaikan. Memang benar, itu bukan ajaran dari Islam. Jadi menurut keyakinan orang Hindu, jadi hari ke-7, 40 dan seterusnya itu arwahnya atau rohnya, bukan bina-bina bukan ya. Itu balik ke rumah, gitu kan? Kalau dia melihat tidak ada makanan, tidak ada orang berkumpul, maka roh ini akan marah. Itu keyakinan orang Hindu. Di dalam Islam, kalau roh itu sudah meninggal dunia, nggak bisa balik ke dunia. Maka yang kemarin itu bukan bina. Kalau sudah meninggal, nggak ada istilah kembali ke dunia. Maka jangan percaya itu ya. Seperti itu. Baik, saya mau tanya kenapa seorang tidak bisa meneteskan air mata saat sholat taubat, apakah karena dosanya? Jadi begini Bu, ini nih air mata kita ini bisa meleleh atau tidak itu terkait dengan hati. Orang yang hatinya keras sangat bisa dipastikan dia tidak akan bisa meneteskan air mata. Maka tidak ada musibah yang paling besar melainkan apa? Allah timpakan kekerasan dalam hati yang keras itu musibah. Dan tanda yang paling nampak adalah apa? Kita gak bisa menangis. Ya orang beriman itu dia akan mudah menangis. Bahkan Nabi sendiri mengatakan tentang 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapatkan amanah dari Allah pada hari kiamat. Siapa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadhat 'ainah. Seseorang yang dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang mengingat Allah. Dia sedang meminta ampunan atas dosa-dosanya. Banjir itu air mata. Sahabat Umar itu orangnya garang, pemberani, tegas, gak ada basa-basi kalau berbicara benar. Tapi apa? Di bawah mata itu ada garis hitam satu garis. Ternyata garis hitam yang ke bawah itu adalah bekas aliran air mata itu.
Apakah disebabkan karena dosa? Ya, dosa itulah yang mengeraskan hati. Itu seperti itu. Maka kalau ibu belum bisa nangis, sini bu, saya tonton nanti nangis. Kalau doa orang sholat malam cenderung diijabah, kenapa Ustaz ujian hidup tambah berat rasanya? Oh, yang masih banyak berkeluh kesah di malam hari, bukan di malam hari, yang hidupnya masih sering berkeluh kesah, amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sebelum tidur baca apa bu? Tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada ibu punya pembantu. Ternyata Fatimah putri Nabi setelah diajarkan oleh Nabi kalimat ini setiap malam diamalkan, jadi tidak pernah berkeluh kesah lagi. Semua pekerjaan, sebuah masalah enteng semua. Ya, itu silahkan nanti dicari hadisnya ada. Kenapa bertambah berat? Memang orang beriman itu ujiannya akan semakin berat. Bagaimana sikap istri apabila suaminya mengunci HP-nya karena menurut istri tidak ada keterbukaan? Mau dijawab kan? Bu, ibu selama ini percaya kan ya? Kalau ibu percaya secara batin dan lahiriahnya, kan mau dikunci, masa bodoh sih? Jadi begini bu, saya yakin ibu seorang istri sangat paham gelagat suami. Bahkan kalau suami nikah lagi pun ibu pasti tahu. Pasti tahu. Beda pasti. Satu. Yang kedua, kalau ibu selama ini masih mempermasalahkan yang seperti ini, berarti ibu selama ini memang belum percaya sama suami. Kan? Belum ada percaya, saya percaya. Masalah dikunci HP suami, memang seorang istri itu nggak boleh buka HP suami. Secara hukumnya seperti itu. Karena ibu itu ditugaskan bukan menjadi intelijen, bukan menjadi malaikat rohani dan nanti. Kan begitu. Kenapa Ustaz? Saya berikan alasan bu. Saya berikan alasan. Apa? Kenapa Ustaz? Karena cara hidup, cara bermuamalah, cara berinteraksi seorang laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Suami ibu, seorang pengusaha, pasti punya pelanggan. Pelanggan itu tidak hanya laki, pasti ada perempuan. Namanya perempuan ngechat itu bu, bahasanya kan macam-macam. Tapi kalau ibu percaya suami ibu beriman, gak akan mungkin suami itu akan macam-macam. Dia akan hadapi dengan gayanya dia. Tapi kalau ibu baca, stres ibu nanti. Kurang ajar di perempuan, kurang ajar pelakor ini kan gitu kan. Padahal suami gak masalah, itu bagi dia udah biasa. Maksudnya dia bisa hadapi, dia bisa menghindari dan sebagainya. Nah tadi, kalau ibu mau stres gak apa-apa, bukalah hati suami. Iya benar, gitu ya. Tapi kalau ibu gak percaya, nah inilah yang lain urusan. Kalau udah gak percaya gimana Ustaz? Berarti memang suami ibu perlu disuruh taklim, gitu aja udah. Singkat saja ya. Izin tanya bagaimana jika kita lupa sholat dulu apakah bisa diqadha? Pendapat yang kuat, sholat yang pernah kita tinggalkan, sholat wajib yang pernah kita tinggalkan tidak ada qadha, kecuali mazhab Syafi'iyah ya, itu mewajibkan qadha. Tapi pendapat yang kuat mayoritas yang ada tidak ada qadha. Karena sholat 5 waktu itu berkait dengan waktu. Kalau sudah lewat waktunya maka tidak akan diterima. Meskipun sholat 1000 kali sekalipun tidak akan diterima. Nah bagi orang yang dulu nggak pernah sholat, maka baginya untuk taubatan nasuhah, jangan diulang-ulangi lagi. Dan hari ini perbanyaklah sholat sunnah. Untuk apa? Menutup sholat dulu yang pernah bolong itu. Kemudian setiap subuh sedekah dikumpulkan setelah terkumpul, misalnya sebulan uang dibagikan dalam bentuk benda, bolehkah? Atau uang tersebut dimasukkan kotak infak, bolehkah? Semuanya diperbolehkan semua, silakan. Mau sudah terkumpul, ibu berikan makanan, dibagi pada fakir miskin, silakan. Atau didonasikan untuk Jumat berkah juga silakan. Atau dimasukkan kotak infak masuk juga silakan. Apakah kita bisa mengamalkan doa dari YouTube misalnya, atau postingan WA dari teman, mohon penjelasannya. Dilihat dulu
dari mana? Kan sering tuh, bacalah sholawat sekian kali, rezeki kamu akan lancar. Gak ada turunan. Ya, apalagi ya, man akala bazitsa dakhala jannah. Siapa yang makan terong maka dia akan masuk surga. Siapa yang bilang? Ada keutamaan air zam-zam. Air zam-zam itu obat setiap penyakit. Az-zam-zam dawa li kulli da. Ibu karena bisnis ini jualan cabai, artinya diganti bukan zam-zam. Al-filfil dawa li kulli da. Cabai itu obat dari segala. Karena ibu jualan cabai kamu. Jadi dilihat di postingannya, ada ke hadisnya, riwayatnya, hadis sahabat tidak dicek, jangan sampai hanya diamalkan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Mari kita tutup. Saya tutup ke ibunya ya. Kita tutup terlebih dahulu dengan ucapan doa. Alhamdulillah.